Sebenarnya udah lama kenal Kak Cinda, cuma sudah lama juga nggak ketemu. Ingat Pak Begini, Tauhid saya. ingat ya. Ingat. Saya kira begini, kalau kita melihat dari sisi ekonomi ya, sebuah kebijakan di era new normal, maka kita sebenarnya tidak boleh mempertentangkan antara kesehatan dan apa namanya dan ekonomi. Tapi catatan penting adalah tidak ada trade off antara nyawa dengan ekonomi. Tentu siapapun akan berkata bahwa nyawa itu jauh lebih penting daripada ekonomi. Namun tentu saja bagaimana meletakkan kedua itu dalam sisi yang paling tepat dalam konteks daerah maupun konteks nasional. Karena misalnya saja kami melihat mengabaikan kebijakan karantina wilayah, PSBB, dan pembatasan pergerakan manusia dalam situasi resiko misalnya penyebaran COVID atau infeksi yang sangat tinggi di satu daerah, maka dengan sendirinya akan membawa kerusakan ekonomi yang lebih besar dibandingkan jika kebijakan tersebut diterapkan. Begitu. Jadi kalau kita misalnya ada satu wilayah ada pembatasan, kemudian diabaikan di tengah resiko penyebaran infeksi, maka dampak ekonomi akan jauh lebih besar. Nah, apa yang makna dari kondisi seperti itu? Nah, kalau kita lihat misalnya dengan situasi sekarang new normal, ada mulai pelonggaran, mulai ada katakanlah bisa disebut tadi pemerintah akan melonggarkan untuk mal dan sebagainya. Saya merasa memang itu dalam konteks makro memang kelihatannya yang akan dibuka terpengaruh adalah kelompok menengah atas. Tapi saya melihat kan jauh lebih luas juga berdampak pada menengah bawah karena dampak multiplier dari sebuah ekonomi tidak hanya pada kelas-kelas menengah atas, tapi juga akan trickle down efeknya ke masyarakat menengah bawah. Seberapa jauh misalnya itu bisa mendorong katakanlah suplai barang dan jasa itu bergerak terus untuk kebutuhan mal-mal dan sebagainya. Tapi ingat bahwa belum tentu dengan dibukanya mal dan sebagainya itu langsung cepat pulih. Ada dua persoalan. Yang pertama adalah bahwa masyarakat masih khawatir apakah memang dengan dibukanya mal, pusat perbelanjaan dan sebagainya ya untuk daerah-daerah merah dan daerah perkotaan, masyarakat merasa yakin bahwa ada jaminan kesehatan atau ada jaminan bahwa saya tidak terinfeksi. Jikanya kasus misalnya Cina maupun Korea yang sudah maupun Perancis yang sudah memasuki tahap normal, akhirnya mulai lagi tarik kembali. Karena mereka belum begitu yakin bahwa memang benar-benar bersih. Nah, saya kira saya melihat juga Indonesia akan seperti itu bahwa meskipun diberlakukan, bahwa demand side-nya belum tumbuh, bahwa mereka akan percaya bahwa itu akan bisa kembali normal dalam waktu relatif cepat tentunya. Nah, bagi masyarakat menengah bawah tentu saja ini akan dampaknya lebih besar. Nah, bagaimana pemeran pemerintah? Kalau Kati dilihat, ya kami melihat bahwa memang tahap ini peran pemerintah menjadi sangat penting ketika pemerintah dengan government expenditure, apalagi dengan sekarang anggaran 645 triliun, itu memainkan peranan bisa memberikan apa namanya bisa memberikan kebijakan ekonomi yang berperan untuk mendukung kebijakan kesehatan masyarakat. Jadi diletakkan pada dasar itu. Katakanlah ketika satu daerah diberikan PSBB ataupun karantina wilayah ataupun lockdown, maka harusnya peranan anggaran pemerintah itu bisa melakukan social safety net itu bisa dicukupi dengan baik dan efektif pada kelompok sasaran yang benar-benar dibutuhkan. Data analis kami itu menunjukkan masyarakat bawah itu dengan bantuan sosial yang dipenuhinya hanya 24% dari kebutuhan sehari-hari. Bagaimana dengan situasi mereka tidak ada pekerjaan atau kehilangan lapangan pekerjaan, dibutuhi oleh pemerintah, dipenuhinya kebutuhan pangan mereka itu hanya 24%. Ini yang tidak cukup, ini yang kurang. Nah, harusnya anggaran pemerintah mendukung kebijakan kesehatan dari sisi itu. Begitu. Jadi jangan langsung dibuka sektornya, tapi basic need-nya aja itu harus dipenuhi. Menurut saya seperti itu. Jadi dengan situasi bahwa pemerintah menyediakan katakanlah bagi daerah-daerah yang merah itu dipenuhi, maka paling tidak
konsumsi masih tetap berjalan dan konsumsi masih bisa efektif begitu. Baru kemudian kalau misalnya daerah tersebut katakanlah sudah hijau, sama sekali tidak pandeminya turun drastis, saya kira baru mulai tahap pemulihan ekonomi secara bertahap begitu. Jadi dan itu juga perlu kalau misalnya ada kasus maka perlu waspada juga, tidak bisa trackingnya harus jalan, kemudian fasilitasnya jalan, termasuk tes-tes yang dilakukan juga harus besar. Jadi jangan bisa diberlakukan kebijakan pelonggaran itu di semua wilayah. Ini yang menurut saya sangat berbahaya begitu. Kemudian yang kedua, misalnya kebijakan ekonominya akan seperti apa? Yang pertama misalnya dalam rangka itu menjaga pasokan dan distribusi obat, alat kesehatan, itu juga menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian tadi pasokan bahan mentah, pasokan bahan baku untuk sektor UMKM dan sebagainya, itu juga sangat penting. Termasuk menjaga agar katakanlah di level daerah ataupun masyarakat bawah, UMKM maupun sektor informal yang terdampak juga diberikan keringanan maupun likuiditas dari sektor keuangan sehingga mereka masih tetap bisa bergerak. Gitu. Jadi dari sisi itu maka investasi yang dilakukan pemerintah bisa lebih efektif ketimbang memang berada pada level makro yang sangat besar. Dan kalau misalnya daerah sekarang kondisi fiskalnya tidak memungkinkan, maka menurut saya memang kolaborasi dengan katakan dunia usaha pada wilayah-wilayah yang hijau itu menjadi sangat dibutuhkan. Dan ini menurut saya yang paling penting. Nah, terakhir saya menjawab selain punya Pak Samsir mengenai Pak Alias, ini sampai kapan begitu? Kalau kita lihat baik-baik tadi bahwa kurva yang awal ini sampai kapan kita bisa memprediksi dampak ini terhadap ekonomi? Kalau saya lihat tadi selama masih pandemi ada kasus itu terjadi dan kedua belum ada vaksin yang ditemukan, maka selama itu kita akan mengalami dampak daripada COVID-19. Karena itu memang tadi, apakah kita akan siap-siap memasuki kurva katakanlah V atau kurva naik atau kurva W. Nah ini yang menurut saya peran daripada pemimpin bangsa ini maupun pemimpin daerah bisa memastikan kita berada pada arah ataupun tahapan yang benar begitu. Nah ini yang menurut saya memang tidak bisa diseragamkan seluruh daerah. Saya kira akan sangat tergantung seberapa jauh sumber daya yang ada di daerah itu bisa dioptimalkan. Paling tidak tadi kalau misalnya daerah-daerah yang sudah hijau, tidak ada kasus, bahkan mendekati nol, ya saya kira memang harus digerakkan secara masif. Tapi bagi daerah yang merah sama sekali seperti Jakarta, Jawa Timur, jangan dulu dibebaskan karena ini akan menjadi bencana ekonomi yang sangat luas begitu. Nah ini yang menurut saya penting karena itu memang di saat seperti ini kebijakan untuk new normal menurut saya kajiannya tetap, sosialisasi tetap, kapan diberlakukan, menurut saya secara nasional sampai tunggu memang flattening the curve-nya ataupun kurvanya itu mendekati mendekati titik nol. Kalau sampai naik turun maka kami khawatir gelombang resesi akan terjadi dan tentu saja akan semakin buruk dampaknya terhadap masyarakat. Saya kira itu Kak Cinda, terima kasih.